Shalom. Saat ini saya mau share tentang satu istilah Yunani, yaitu oikonomia, yang tertulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 4. Saya akan bacakan untuk kita semua versi ILT. Ataupun menaruh perhatian pada mitos-mitos dan silsilah-silsilah yang tiada akhirnya, yang lebih banyak menimbulkan perdebatan daripada penata layanan Elohim yang ada dalam iman. Istilah penata layanan ini diterjemahkan dari istilah Yunani yang tadi, oikonomia. Oikonomia itu berasal dari dua akar kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah atau kerumah tanggaan, dan nomos itu berarti penyaluran hukum-hukum, berkat-berkat, dan aturan-aturan. Jika kedua kata ini digabungkan, maka oikonomia itu berarti bahwa pengelolaan kerumah tanggaan atau penata layanan rumah tangga atau manajemen, dispensasi, administrasi, itu bisa juga. Tetapi di sini dikatakan penata layanan Elohim, artinya oikonomia yang mau saya share hari ini itu adalah penata layanan kerumah tanggaan Elohim. Karena Elohim itu memiliki rumah tangga. Banyak orang mau mencoba menjelaskan Elohim dengan istilah Tritunggal. Tidak salah. Tetapi saya lebih senang menggunakan istilah keluarga, karena istilah Tritunggal tidak tertulis di dalam Alkitab. Tetapi istilah keluarga itu dari Kejadian sampai Wahyu ada tertulis. Oleh sebab itu, saya coba hari ini share tentang Elohim yang adalah keluarga dan yang juga memiliki penata layanan. Kenapa Elohim adalah keluarga? Karena Elohim memiliki sisi maskulin. Kalau kita lihat nama Yahweh itu adalah Elohim perang, maskulin. Tetapi ada juga sisi femininnya, di mana dalam Kejadian 1 ayat 2 aja dikatakan roh Elohim melayang. Terjemahan yang lebih tepat itu artinya mengerami, seperti induk ayam yang mengerami, dan ini bersifat feminin. Juga satu nama Elohim itu El Shaddai. Istilah Shad itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya buah dada. Itu berarti bahwa Elohim juga memiliki sisi feminin. Jadi Elohim adalah keluarga yang memiliki penata layanan atau pengelolaan kerumah tanggaannya sendiri. Apakah itu penata layanan Elohim yang adalah keluarga? Penata layanan Elohim itu adalah dari Bapa, di dalam Anak, dan melalui Roh. Apa maksudnya ini? Dari Bapa, artinya Bapa lah yang punya rencana, yaitu menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Dia, dan juga supaya manusia berkuasa di muka bumi. Ini penata layanan Elohim berasal dari Bapa. Tetapi penata layanan Elohim ada di dalam Anak. Artinya Anak menjalankan penata layanan ini melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Sehingga penata layanan Elohim mencakup pemahaman mengenai salib, mengenai darah Yesus, dan mengenai air. Karena ketika Yesus ditombak perut lambungnya, keluarlah darah dan air yang melambangkan Zoe atau air kehidupan. Setelah itu penata layanan Elohim juga dijalankan melalui Roh. Dalam Korintus dikatakan roh ini life giving spirit, roh yang memberi hidup, roh yang memberikan Zoe, roh yang memberikan hidup Kristus kepada manusia. Roh ini terutama bukan memberi karunia-karunia, tetapi dia memberikan life. Demikianlah penata layanan Elohim secara singkat itu berasal dari Bapa, dijalankan di dalam Anak, dan melalui kuasa Roh Kudus. Karena ini adalah penata layanan Elohim yang adalah keluarga, maka ketika diterapkan di muka bumi ini kepada manusia, maka diterapkan juga kepada keluarga-keluarga. Di dalam Alkitab ada 3 keluarga di mana Elohim menerapkan penata layanannya. Yang pertama adalah tentunya keluarga Adam, di mana Adam
serta dengan keluarganya, keturunan. Istilah Toledot dalam bahasa Ibrani bisa keturunan, generasi, bisa juga berarti itu satu keluarga, satu rumah. Maka ketika Adam keluarganya semakin besar, manusia semakin banyak di muka bumi, ternyata manusia itu, keturunan Adam atau keluarga Adam, tidak menjadi serupa dengan Bapa, sehingga Bapa harus menghapuskan keluarga Adam dan menggantikannya, pilih lagi seorang yang namanya Nuh, keluarga Nuh, dengan Sem, Ham, dan Jafet sebagai anaknya. Dan ternyata sayang sekali, Nuh telanjang di dalam kemah, dan Ham melihat ketelanjangan ayahnya, dan dia tidak menutupinya seperti Sem dan Jafet, tapi dia malah mempublish, dan akibatnya Ham dikutuk. Dan kita tahu di dalam Kejadian pasal 10, Ham ini memiliki anak yang namanya Kusi, dan Kusi memiliki anak yang namanya Nimrod. Dan dikatakan di sana bahwa Nimrod adalah orang yang mula-mula berkuasa di muka bumi. Istilah berkuasa di situ bukan berarti positif, tapi orang yang mula-mula memberontak atau menentang Elohim. Dia membangun menara Babel untuk mencari nama bagi dirinya sendiri. Dia punya rencana supaya manusia jangan berserak, yang melawan rencana Bapa, karena Bapa ingin manusia berserak memenuhi muka bumi, menaklukkannya. Jadi Nimrod ini seorang yang menentang rencana Bapa, sehingga akhirnya Bapa turun tangan, menghancurkan semua bahasa, sehingga gagallah proyek itu. Maka Tuhan memilih lagi satu keluarga, satu orang, Bapa, yang namanya Abraham. Abraham ini berarti Abram tadinya namanya, itu berarti exalted father, artinya Bapa yang dimuliakan, diganti oleh Tuhan menjadi Abraham, artinya father of the multitude, Bapa banyak bangsa. Karena melalui Abraham inilah penata layanan Elohim bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan Bapa. Karena melalui keturunan Abraham yang namanya Yesus Kristus, seluruh kaum di muka bumi diberkati. Karena demikian, tujuan daripada penata layanan Elohim yang adalah keluarga adalah seluruh kaum, bukan sebagian, bukan separuh-separuh, tapi seluruh kaum di muka bumi akan diberkati, akan diselamatkan, akan masuk dalam keluarga Elohim. Maka kita melihat bahwa ketika Yesus mati di salib, dia katakan demikian, apabila aku ditinggikan, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Tidak sebagian, semua. Hanya bagaimana caranya? Karena sampai sekarang belum semua orang datang kepada Yesus. Belum semua orang mengakui Yesus adalah Tuhan. Belum semua orang mengakui dia sebagai penguasa tunggal. Tetapi Bapa memiliki penata layanannya, bahwa setelah zaman ini masih ada lagi zaman-zaman berikut. Orang bilang biasa zaman milenium atau zaman tahta Elohim. Dan semua zaman-zaman itu bertujuan pada akhirnya Bapa menjadi semua dalam semua. Bukan sebagian dalam sebagian, tapi Bapa semua dalam semua. Karena memang tujuan daripada penata layanan Elohim yang adalah keluarga, tujuannya memberkati seluruh kaum di muka bumi ini. Maka sekarang kalau kita bertanya, sebenarnya sekarang zaman apa? Atau bagaimana Elohim menata zaman ini? Apa yang dimaksudkan di zaman ini? Kalau kita melihat di Alkitab, maka karena gereja sudah jatuh, maka Alkitab menantang, barang siapa menang. Zaman inilah zaman di mana Tuhan mengumpulkan para pemenang. Zaman inilah zaman di mana Tuhan mengumpulkan buah sulung. Kalau namanya buah sulung berarti masih ada banyak buah-buah berikut. Sekarang Tuhan pilih dulu buah sulung, dan melalui buah sulung inilah maka penata layanan Elohim dijalankan sampai Bapa menjadi semua dalam semua. Jadi keselamatan ini bukan soal pribadi dari sudut pandang tertentu yang sebagian, tidak. Keselamatan harus dipandang dari sudut pandang penata layanan Elohim yang adalah keluarga. Kalau keselamatan dipandang dari satu segi, maka nanti akan lahir pengajaran yang menekankan kedaulatan Elohim. Lahirlah Calvinisme. Maka ada lagi yang menekankan kebebasan manusia, mengikuti Arminius, sehingga tidak lengkap. Sama seperti saya berikan ilustrasi demikian, saudaraku. Ada 4 orang buta melihat gajah, ingin mengetahui gajah itu seperti apa. Yang seorang memegang kakinya dan dia bilang bahwa gajah seperti tiang. Yang seorang memegang
ekornya dan mengatakan bahwa gajah seperti tali. Yang seorang memegang telinganya mengatakan gajah seperti daun besar. Yang seorang lagi memegang punggung pinggir daripada perutnya itu dan mengatakan bahwa gajah seperti tembok. Kalau kita berkata, apakah keempat orang ini salah? Tidak, saudara. Kalau kita katakan apakah keempat orang ini benar? Juga tidak. Kenapa? Kok tidak benar, tidak salah? Ada apa? Kesalahannya adalah karena mereka memandang dari sudut pandang sebagian. Tidak melihat gajah secara keseluruhan. Demikian juga orang kalau melihat keselamatan hanya dari sudut kedaulatan Tuhan atau dari sudut kebebasan manusia, maka menjadi pincang. Dua-duanya tidak salah, tapi dua-duanya juga tidak benar. Maka kita kalau mau memahami keselamatan, kita harus melihatnya dari sudut pandang penata layanan Elohim yang adalah keluarga. Sehingga akhirnya kita bisa melihat dengan tepat, melihat keseluruhannya dari sudut pandang Bapa, bahwa semua manusia diberkati, semua manusia diselamatkan, semua manusia akan mengaku, setiap lutut akan berkelut, lidah akan mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Maka genaplah Bapa menjadi semua dalam semua. Semoga kita dalam hidup kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan berkeluarga, semoga kita menerapkan penata layanan Elohim yang adalah keluarga. Tuhan memberkati. Amin.